Benar. Nah itu dia, kita udah mulai. Oke, pemenang dulu, pemenang. Pemenang ada di sini dari Rider Spot. Di sini ya. Selamat buat pemenang. Tungguin lagi bakal ada giveaway Seri lagi. depan. Seri depan India. Hah? India. Jadi, MotoGP India. We gonna race in MotoGP India. It's the very, very good. first time in India. It's very first time in India. Do you understand? Oke, thank you once again. Oke, kita bahas mulai Misano. MotoGP. Gosip dulu. Terlalu banyak yang nunggu daripada dimarahin orang. I start. You start. Menurut saya, seperti saya udah bilang, sebelum-sebelumnya, seperti dari sebelum-sebelumnya sampai sekarang gosip di paddock MotoGP makin panas Hot. soal Marc Marquez. Aku mau jelaskan kepada kalian kenapa menurut aku Marquez nggak akan kemana-mana. Dari segi kontrak ya. Nomor satu, karena itu nggak adil menurut saya kalau Mark pindah. Karena waktu dia cedera parah selama 3 tahun, Honda tunggu dia loh. Yes, itu Honda lama. tunggu dan bayar full kontrak. Full gaji. Itu dari segi etika. Ya dari segi etika dong. Etika kan harus selalu ada. Kalau kita nggak punya etika, kita nggak bisa kemana-mana. Aku suka banget dengan pembalapnya. Aku sayang banget lihat Mark struggle kayak begitu. Karena potensial dari pembalap ini tuh lebih daripada posisi yang dia selesaikan biasa di race. Meskipun kemarin menurut saya luar biasa. Karena dia Honda yang pertama seperti biasa. Dan Honda yang di belakang dia dapat 20 second dari Mark. Dan selain itu dia juara Japanese Championship. Benar, nggak salah. Iya, Jepang nomor 1. Iya, jadi ada balapan All Japan di MotoGP. 6 Oke. motor. 6 motor. Ya. Ya. Terus kenapa lagi? Aku ngerti dia frustasi. Menurut saya dia main-main. Dia main untuk main sama media, main sama sosial media, main sama wartawan, main sama semua orang. Di mana sebetulnya dia udah ambil keputusan untuk stay di Honda. Yes. Karena dia punya kontrak. Dan untuk mempecah kontrak dia, harus ada tim yang ready membayar 25 juta euro penalti. Itu kurang lebih 400 miliar ya. Sekarang saya mau tanya, siapa? Apakah Gresini mau lakukan itu? Tidak mungkin. Ya? Makin botak ya, Ya. Carlo. Apakah Pramac? Karena nanti ada hubungannya yang aneh antara Gresini sama Pramac. Ada hubungannya yang aneh, bro. Karena sampai sekarang Pramac belum umumkan bahwa pasti tahun depan pembalap nomor 2 dia atau pembalap dia Morbidelli. adalah Franco Morbidelli, belum jelas. Kan di market masih ada Morbidelli, masih ada Mir, ada Marc Marquez misalnya, Iya. contohnya, Ada Dija. dan ada Augusto Fernandez. Iya. Ya. Sementara bike available cuma 2, seatnya cuma 2. Pramac Ducati dengan factory bike dan Gresini dengan GP23 berarti. ya tahun GP23 tahun depan. Terus balik lagi ke Marquez. Selain itu masalah kontrak 25, ada orang bilang, gosip lagi, bahwa di kontrak Marquez adalah satu clause di mana bilang bahwa kalau dia pindah di tim non factory nggak usah bayar penalti. Nah, itu dia. Nah, menurut saya nggak ada. Siapa juga Honda udah bikin kontrak 4 tahun dengan duitnya. Kalau saya nggak salah kontrak itu 30 juta euro per tahun. Iya, 30 juta. Ya, kok. kalau 30 Setengah juta T, euro setengah T loh. ya kepada Marquez. Siapa juga orang yang berani bikin kontrak kayak begitu Honda kepada Marquez? Siapa yang mana mungkin dia masukin juga clause bahwa ya tapi kalau misalnya kamu pindah di tim satelit nggak mungkin. menurut saya aneh. Ya nggak mungkin. Misalnya Mark punya sponsor, karena Mark pasti punya sponsor gede banget. Kalau Mark pindah di tim Gresini atau di tim Pramac, karena bisa dua-duanya. Semuanya bicara Gresini. Kata siapa Gresini? Ya, bisa aja di Pramac. Di Pramac dia dapat factory bike, tapi satellite team. Yes. Tapi factory bike. Oke.
Kalau misalnya dia punya sponsor yang mau bayar penalti tersebut supaya Mark bisa pindah di salah satu tim yang available di MotoGP, bisa aja terjadi itu. Nah, itu adalah cuman kesempatan yang kecil. Kesempatannya untuk Marquez, mungkin dia punya sponsor itu. Kalau misalnya dia punya sponsor itu, dia bayar penalti 25 juta euro. Selesai. Urusannya selesai. Dia Tapi bisa ada aja satu pindah. lagi masalah. Tapi masalahnya satu lagi. Honda, Repsol bilang kalau nggak ada Marquez aku nggak mau. Kenapa saya bilang Marquez? Karena kita bicara Marquez pembalap. Iya. Nggak ada Mark. Kalau nggak ada, Repsol cabut loh. kalau nggak ada Mark, apa namanya? Aku mau cabut dari Honda. Pusing lah itu. Kalau ini terjadi, Honda hancur. Benar-benar hancur permanen. Kenapa Carmelo Espeleta melarang KTM untuk bikin extra tim di MotoGP supaya KTM nggak turunin Pedro Acosta dan Marc Marquez dalam Dream Team? Kenapa? Karena Dorna itu mau tahu nggak mau dia harus sungkam sama Honda karena Honda itu kan membantu MotoGP atau luar biasa. untuk Dari jadi tahun. luar biasa. Jadi nggak boleh Carmelo, dan saya setuju dengan Carmelo. Jangan sampai ini terjadi. Dan saya juga nggak setuju juga kalau misalnya Mark pindah dan Honda di dalam posisi yang nggak ada satupun pembalap yang mau balap di situ. Nggak ada Marquez, nggak ada sponsor. Mau bagaimana? Ya mau gimana? Jadi sementara ini waktu dia cedera parah, Honda itu tunggulah. Kesalahan Honda waktu itu apa? Mungkin itu mendevelop motor baru. Ingat nggak waktu Mark itu cedera lama? Iya. Mereka mendevelop motor karena juga sebelumnya motor tersebut itu yang dipakai oleh Marc Marquez itu adalah motor sangat ekstrim. Tetapi sesuai dengan riding style dan karakteristik Marc Marquez. Di mana dia bisa bawa ke limit. Di mana pebalap yang lain kan nggak bisa. Iya. Sejak Marquez pergi, mereka tuh lakukan project baru, tapi gagal. Gagal total karena mereka mau bikin motor seperti Ducati di mana semua pembalap Bisa pakai. bisa. Oh sama seperti Ducati di mana seluruh pembalap Ducati bisa memakai motor Ducati, Honda juga bisa berhasil seperti Ducati, seluruh pembalap Honda sama-sama nggak bisa pakai itu motor. Jatuh semua. Jatuh nyusup. Jadi habis itu ada tes. Mark bilang, aku mau tunggu antara India sama Jepang untuk announce Bikin pengumuman di mana apa yang saya lakukan, pindah atau stay. Dia tunggu satu indikasi lagi bahwa dia akan stay di Honda. Dia tunggu dan dia mencoba motor baru kemarin di Misano kan ada testing hari Senin. Lagi testing. Di mana dia nggak senang sama sekali karena dia bilang masalahnya Honda dengan motor ini tetap sama, meskipun bentuknya motor total different. Kelihatan. Karena dia lebih panjang motornya, jauh lebih sama dengan model Ducati atau Aprilia atau KTM, panjang dan lebih pendek. Mir bilang motornya ada sedikit lebih bagus daripada yang sebelumnya, tapi masalah kronis dari Honda, dari traksi, dari keluar itu, dari tikungan dan belok itu masih sama. Kalau ekspektasi mereka itu dalam 6 bulan atau 7 bulan Honda bisa berubah motor 100% dan jadi motor juara, itu nggak mungkin juga, bro. Iya, betul. Kalau di ekspektasi itu dia sorry to say, dia bodoh. Mana mungkin bisa? Karena ketinggalan Honda sejak waktu Mark cedera 2020. Mereka nggak pernah lakukan apapun untuk improve motornya karena mereka melawan Dorna, melawan MotoGP secara total supaya itu winglet itu dibatalkan. Ingat gak? Dia nggak pernah mendevelop aerodinamik karena dia nggak percaya dengan itu, karena dia nggak mau itu. Tapi kan MotoGP berlanjut dengan model kayak begitu, dan dia ketinggalan. Sekarang dalam ketinggalan 3 tahun, kalau kamu berharap dalam 6 bulan meskipun mereka super power mengganti motor dan jadi kompetitif, ya kalau saya Mark atau Mir, mereka juga tahu. Mark menurut saya lagi lakukan semua gosip ini, semua ini supaya mendorong Honda untuk hey guys, wake up.
Iya, jadi Kalau kayak tahu- ya. roasting supaya didengerin. Supaya Betul. ini. Kalau tahun depan kontrak saya habis dan selesai. kalian masih kayak begini, Ya selesai. itu boleh dia pergi karena kan dia tuh makin tua juga. Dia tetap mau meskipun menurut saya dia masih punya kelebihan untuk jadi juara dunia dan dia. Tapi tahun depan menurut saya dia lebih pantas kalau misalnya nggak putus kontraknya. Iya. Karena semua indikasi dia stay di Honda lagi apa? Kemarin dia testing motor baru. Kalau misalnya Honda, ini yang lucu. Kalau misalnya Honda tahu pasti bahwa Mark mau pindah, mana mungkin disuruh coba motor It's baru? Japan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kemarin juga Zarco emang coba motor baru Ducati, tidak boleh coba motor Nggak, baru Ducati, nggak boleh sama sekali karena mereka udah tahu bahwa dia akan pindah di LCR Honda tim Cecchinello. Bahaya. Jadinya Takut nggak bocor. boleh. Dan sekarang kamu pikir lagi satu indikasi. Itu Ducati nggak bodoh. Mar bilang kalau saya pula pindah di Gresini cuma 1 tahun. Tahun berikutnya 1 tahun kontrak aku pindah ke KTM. KTM itu dia. Ya right. You naik motor yang paling bagus di MotoGP, yang juara terus dan kamu bawa rahasia-rahasia kepada KTM. Di mana KTM udah belanja beberapa insinyur dan staffnya dan krunya dari Ducati sama Suzuki. Karena emosionalnya Marc Marquez itu sebenarnya Ya. bukan sama Ducati, Ya. bukan sama Honda, sama apa? KTM. Kalau dia misalnya kontrak dengan Gresini atau Pramac, dia tuh harus kontrak lebih daripada 1 tahun. Harus minimal. Nggak mungkin Ducati sebodoh itu. Betul nggak bro? Betul. Nggak mungkin dong. Apalagi yang lucunya kemarin, aku suka lihat semuanya ini karena kan aku tuh nikmati sebetulnya. Yang lucunya di wawancara Gigi Dell'Igna dan Ciabatti dan Tardozzi ditanya soal gosip bahwa Mark mau pindah ke Ducati. Oh, kalau mau dia pindah ke Ducati berarti kita senang dengarnya karena berarti motor kita itu sekarang paling bagus di MotoGP, jadinya banyak pembalap pengen pakai Ducati. Itu benar jawabnya. Tapi kita nggak terlalu ini karena kita udah punya pembalap bagus. Itu gombal. Kalau Gigi Dell'Igna dan teman-temannya dapat seorang Marc Marquez di Ducati, itu mereka senangnya setengah mati. Senangnya setengah mati banget. Senangnya setengah mati karena kalau Marquez misalnya ke KTM, saya berani bilang hari ini bahwa Mark di atas KTM yang Pedrosa kemarin tes Nomor 4. motor baru itu, dia bisa jadi juara dunia. Yes. Kayak seperti di tahun 2019. Dia bisa jadi juara dunia. Jadi aku udah kasih banyak alasan yang kenapa jadi sulit untuk Mark pindah. Nomor 1 aku bilang lagi karena dia punya kontrak, karena dia punya juga emosional lah. no dia ini harus gentleman dong. Waktu saya punya masalah Honda support. Sekarang adalah waktu saya untuk Support balik. Dia masih muda, ya. Dan selain itu Ducati nggak stupid. Masa cuma 1 tahun, habis itu dia pindah ke KTM. Bahaya. Nggak mungkin dia Bahaya. Jadi, dan masa Honda juga kasih kesempatan Mark untuk coba motor baru. Indikasi ini semuanya yang bikin saya mikir bahwa Mark nggak akan kemana-mana. Oh, apapun di MotoGP bisa terjadi ya. loh, tapi tetap apapun, aja, bukan saya tuan, tapi dalam pikiran logik saya, aku bilang bahwa kalau dia lakukan itu, menurut saya itu rada kotor. Karena ya gentleman aja lah. 1 kali kamu support, 1 kali lagi aku balik supportnya, ya. Menurut aku. Tapi Kita nggak bisa prediksi. kita akan lihat apa yang terjadi, meskipun Matteo seperti sebelumnya, karena semua alasan ini bilang bahwa Mark akan stay di Honda. Oke. Next. Gosip lagi atau Riz? Gosip lagi atau Riz? Kita campur. Kalau Mir aku bro, dia kesempatan 2 berhenti atau berhenti kali ya. Karena apa namanya, dia juga performanya kayak begitu. Dia udah total jatuh. Bisa aja. Aku nggak tahu kenapa punya perasaan bahwa sebetulnya ini sifatnya dari Ducati Gresini, dari Gresini Team sama Pramac itu sangat aneh. Kenapa sampai sekarang mereka nggak umumkan siapapun? Apakah mereka tunggu Mark? Dia ambil keputusan di mana, habis itu mereka ambil keputusan juga sesuai dengan Mark. Kalau Mark stay di Honda ya bisa terjadi bahwa misalnya Mir bisa ganti Dija dan Franco Morbidelli ke Pramac. Itu bisa terjadi. Tapi saya rasa bahwa sebelum Mark ambil keputusan, mereka akan tahan ya. Mereka akan tahan. Dan kita akan lihat dan kita akan tunggu apa yang terjadi di antara India dan Motegi. Ya, jadi guys,
sabar dulu dan gosip. Jangan tanya sama saya terus karena saya udah. Kalian kadang-kadang gini ya, tanya sama aku udah bahas sudah berapa kali, berarti artinya apa? Kalian nggak ikut. Nggak ikut episode, nggak benar-benar dengar. Atau cuma nyalain terus matiin ya. Kalau mau tahu semuanya, karena saya sering bicara tentang masalah ini, tolong dengerin. Dan update itu juga bersifatnya tuh nggak per minggu, bisa per hari, bisa apapun juga. Jadi betul. Yang berita ini kita naikin besok belum bisa jadi beda. Betul juga. Kadang-kadang kita juga bicara tanpa tahu hari besoknya itu keluar yang statement baru. Karena ya, sekarang benar-benar lagi seru, panas banget. Jadi kalau di Instagram aku bilang bakal ada Mark ke Grace ini, itu harapan aku. Karena aku udah sama Mark itu dari tahun 2014 di Honda AHM. 2014 sampai 2019. Mark ke Bali, Mark ke Sentul, Mark ke Bandung, kemana-mana. Aku sama Mark. Jadi kalau mama ditanya harapan aku pengen Mark sama ke Grace. Ya, kalau harapan orang itu boleh ada. Ya. Itu nggak ada masalah soal itu. Tapi kalau kita mau lebih dalam dan cari tahu masalahnya ada di mana, ya kita harus juga bijaksana dan kita harus juga belajar semua situasi dan semua kemungkinan. Dan kenapa saya bilang Mark gak kemana-mana ya karena faktor paling gampang adalah gini. Kenapa aku selalu bilang aku berharap Mark, tapi kalau mau ada pembalap baru yang datang itu Joan Mir lebih besar kemungkinan karena Joan Mir itu tidak terikat kontrak dengan Repsol, dengan yang develop motor dan lain-lain. Dan buat Honda, Joan Mir sebetulnya dia ada kontrak untuk tahun depan juga, tapi lebih gampang dipercaya. Lebih gampang karena seorang Mark, kita bicara seperti seorang Valentino Rossi itu udah menggurita kemana-mana. Kalau misalnya Mark pindah di tim yang lain untuk tahun depan, aku bingung, aku nggak ngerti apa-apa lagi. Menurut saya itu berat karena Honda kasihan juga. Ya itu kasihan di Hondanya. Jadi kalau terjadi itu aku juga bingung. Sorry to say guys, menurut saya nggak akan terjadi. Anyway, kita bicara soal race yang kemarin, ya loncat di situ aja. Yang race yang sangat berbeda daripada yang sebelumnya, nggak terlalu wow ya kalau bisa dibilang karena Martin mendominasi. Ya tahu sendiri bahwa di Misano itu Ducati seperti di Mugello punya kelebihan. Ya mereka tahu Beluk-beluknya semua. Mereka semuanya, apalagi Bezzecchi atau pembalap VR46 Academy punya tahu track itu seperti kamu tahu kan dalam kantong celana kamu sendiri, udah tahu semuanya apa isinya karena mereka juga sering sekali latihan di situ dengan ya. Jadi aku nggak heran lihat Ducati di depan 1 2 3, aku nggak heran lihat Martin di depan karena kelihatan banget bro dari seperti kita udah pernah bahas di episode sebelumnya, Martin itu udah beda dari Martin yang tahun lalu kan, dia udah dapat bijaksana, tenang dan dia itu tahu bahwa weekend kemarin adalah weekend di mana dia harus take advantage. Karena Pecco sama Bezzecchi physical condition gak 100%. Di track di mana sebetulnya Martin gak pernah perform. Karena track kemarin itu adalah salah satu track di mana Martin sendiri gak terlalu suka. Tapi gila dia dapat pole position dengan pecah rekor. 30,3 di Misano itu gila bro. Itu crazy banget. Dia tuh jauh banget daripada yang lain. Dia punya speed dan di lap itu katanya juga dia nggak dapat lap sempurna karena bikin kesalahan. Tapi saya balik lagi. Kalau mendapat lap sempurna itu susah sekali kalau kamu udah di limit banget. Pasti kesalahan dikit-dikit kiri kanan pasti ada. Dan dapat lap itu menurut saya udah sempurna karena udah luar biasa. Dia dapat pole position, dia menang di sprint, dia menang di main race, dan dia dapat record lap waktu di pole position, ada pecah record lap. Jadi di race nggak dapat best lap karena yang dapat Bagnaia, tetapi menurut saya weekend yang sempurna, weekend di mana dia tunjukin kepada orang bahwa aku adalah calon juara dunia. Meskipun orang tanya sama dia, kamu sekarang mikirin championship, dia bilang enggak. Itu pressure itu untuk pembalap yang factory team. Kalau saya kan pembalap satellite, jadi aku santai aja. Aku lihat setiap weekend. Nanti karena memang dia benar, masih jauh sekali, masih banyak sekali race-nya di dalam. Apapun bisa terjadi. Jadi dia seharusnya fokus
fokus seperti Pecco Bagnaia lakukan tahun lalu waktu ditinggal 91 poin dari Fabio. Quartararo. Dia setiap race-nya cuman weekend per weekend. Nanti kalau udah tinggal 2 atau 3 race terakhir baru. Iya. Kita lihat posisi kita di klasemen sementara ada di mana. Meskipun menurut saya sulit tetap. Karena Pecco itu extraordinary, bro. Pecco itu extraordinary. Kecuali dapat apes lagi ya. Kecuali dapat apes lagi. Iya, karena kemarin juga dengan kondisinya sangat parah. Kelihatan banget bahwa setiap kali dia mau naik motor apa harus dipendekin dulu karena dia kakinya. Kalau guys gini ya, kalau mereka pakai painkiller ya pasti. Tetapi painkiller itu bisa tahan maksimum 7, 8, 9, 10 lap. Habis itu painnya balik lagi. Dan waktu balik painnya itu tuh lebih parah lebih sakit daripada awal-awalnya. Dan extraordinary, dia di sprint race dan di main race selesai di urutan 3. Dia itu harus balik dan harus coba. Supaya itu kalau misalnya dia nggak ikut itu sekarangnya udah gapnya udah dekat banget. Mungkin Tapi 20. kemarin itu dan ini kasih dia feedback yang luar biasa. Kalau pembalap itu dengan kondisi cedera masih bisa perform dan naik podium, dia dapat confidence itu udah ekstra. Kelihatan banget bahwa Ducati kemarin udahlah kita nggak usah bilang apa-apa terlalu strong ya. Tetapi dengan lakukan ini, tapi ada satu yang saya nggak setuju, statement dia sama Bezzecchi. Mereka bilang kita hero, no better kita superhero. Please deh. Coba lihat pembalap yang lain. Statement ini aku nggak suka sama sekali. Nomor 1, karena yang seperti mereka itu di masa lalu banyak sekali. Lorenzo Lorenzo patah. waktu di Hasen patah collarbone hari Jumatnya, hari Minggunya dia balik dan selesai urutan 5. Iya. Bukan cuma itu, Capirossi di Hasen juga patah tangan loh sampai patah benaran itu dia balap dan Mark baru bisa sembuh perform. langsung top 7. Ya, aku kasih yang lebih parah lagi. Ada satu orang namanya Eddie Oriol, pemenang pemenang di Dakar. Dan itu harus Oriol. Eddie Oriol, dia lagi leading. Terus itu terakhir round terakhir dia patah, jatuh dekat nggak jauh dari finish line. Dan patah kaki kiri kanan sampai tulangnya kaki keluar dari sepatunya, bro. Dia naik motor, dia nggak operasi dulu, naik motor langsung dan dia selesai Dakar itu namanya apa? Kalau lo hero atau superhero, ini orangnya apa? Eddie Oriol apa? Please deh. Statement kayak begitu itu di balapan itu ya luar biasa. Aku setuju, aku angkat topi. Kamu karena mental juga, bro. Kemarin di Barcelona dia high side. Kamu tahu nggak impact dia di berapa G gitu? Ya 24 G impact loh. Kamu tahu nggak berapa? Dan waktu Bibi kena kaki dia, kamu tahu nggak impact berapa? 23 G juga. Dia beruntung karena nggak ada yang patah atau yang retak. Tetapi untuk balik lagi mental kamu, habis tabrakan kayak begitu, di mana risiko kamu risiko jiwa loh, bro. Karena kalau motor yang lain seperti Simoncelli kena kepala atau apa itu udah goodbye haleluya ya. Jadi bisa balik lagi, mental langsung naik motor dan langsung prestasi kayak begitu, aku chapeau. Angkat topi. Chapeau. Sama Marco Bezzecchi aku juga chapeau. Dan kelihatan banget bahwa awal-awal race itu Pecco Bagnaia sebetulnya punya speed dan punya pace lebih bagus daripada Martin karena dia udah coba, tapi makin lama makin turun. Sampai dia bilang kaki saya udah nggak ada banget. rasa. Aku nggak bisa pencet tangki dengan kaki dan saya harus pakai tangan untuk belok dan sakit banget. Itu normal. Karena apa? Karena kalau balapan orang pikir kita pakai cuma tangan doang. Enggak. Kaki itu fungsinya untuk dorong di footstepnya dan untuk jepit tangkinya tuh supaya mereka rilis juga the pressure on the pressure tangan supaya juga relax. Makanya itu angkat topi juga sama Marco Bezzecchi karena bro, dengan tangannya dia nggak ada patah, tapi dia sakit banget sampai dia harus minum painkiller banyak sekali. Dia usahakan keras sekali, dia mencoba, tapi Martin terlalu sempurna. Kalau Pecco atau Bezzecchi 100% kondisi fisik bisa menang kemarin, saya juga nggak bisa jawab itu. Belum tentu juga.
Karena mental status dan cara membawa motor Martin kemarin itu guys bukan main. Itu seperti Espargaro di seri sebelumnya ya? Ya bukan main. Jadi kalau ditanya, kalau Pecco, berarti kalau Pecco udah sembuh pasti benang kemarin. Kata siapa? Kita nggak tahu. Kita nggak bisa jawab ini. Pokoknya Martin mungkin punya lebih, bisa dorong lebih, pasti lebih seru. Pasti lebih seru. Iya. Antara tiga-tiganya karena fightnya tuh luar biasa. Kenapa? Karena kelebihan Pecco sama Bezzecchi kalau 100% kondisi fisik oke, adalah bahwa mereka tahu track itu dan mereka mau perform di depan Italia. Iya. 140.000 orang di weekend kemarin loh. Wow. 140.000 orang di Misano. Aku tahu Misano, aku pernah ke sana sangat kecil loh. Kayak apa? Itu kita lihat kemarin habis podium tuh rame banget semua masuk. Itu luar biasa. Jadi tiga-tiganya chapeau. Tiga-tiganya adalah pembalap itu yang akan fight sampai terakhir untuk championship. Nomor 4. Oke, aku gini bro. Aku ada yang gak setuju. Banyak sekali aku baca di media, sosial media bilang bahwa wah kalau Pedrosa aja udah setua gitu nggak pernah balap dan jadi 4, yang lainnya pembalapnya kayak apa, macam apa, berarti nggak bagus. It's not like that. Bukan begitu. Nomor 1, Dani Pedrosa adalah salah satu Fantastic Four. Kalau dipanggil Fantastic Four, alien ya? Karena dia alien juga. Kenapa dia nggak pernah jadi juara dunia? Karena beruntungnya nggak ada di dia. Oki yang kita bicara kemarin. Kita bicara hoki. Ya, kemarin minggu lalu ya hoki. Tapi dia skillnya, iya. Jangan salah, dia 3 kali juara dunia bro, ya 1 kali di 125, 2 kali di 250. Dan dia runner up berkali-kali loh. Runner up berkali-kali. Dan nggak pernah nggak jadi juara dunia karena nggak beruntung. Tetapi oke lah, salah satu artinya apa? Skillnya dia udah di atas. Bahkan bisa dibilang di masa jayanya, skill Pedrosa itu aku bisa berani bilang di atasnya Pecco, di atasnya Bezzecchi, Bastianini jauh. Tapi kenapa dia bisa perform kemarin itu? Nomor 1 dia nggak punya pressure, nggak punya beban sama sekali. Dia datang di race dia datang dengan nggak ada pressure, dia cuma harus testing motor itu. Yang kemarin dia pakai itu motor baru, ada kelebihan, nanti saya bahas kelebihannya motor itu. Dan dia nggak ada pressure, is not fighting for the championship, dan dia cuma 1 atau 2 kali balap dalam 1 tahun. Kalau kamu turun dari awal season sampai akhir season dengan pressure dari sponsor, dengan pressure dari tim, dengan harus perform, dengan sprint race, dengan main race, dengan quali seperti ini, dengan kesibukan pembalap semuanya dari hari Jumat sampai seperti ini, dan kamu itu bisa selalu perform dan selesai seperti aku angkat topi dan bilang pembalap lain semacam apa. Tapi kalau turun cuma sekali, di mana dia motor itu tahu banget. Karena dia testing KTM itu kayak orang gila loh. Dia selalu testing motor untuk mendevelop. Dia itu nggak punya pressure. Dia itu punya skill karena is Dani Pedrosa, karena is physically dia sempurna, karena sehat, karena latihan terus tetap latihan. Aku nggak heran. Jadi sebetulnya. Gini, Matteo, sebenarnya penjelasannya paling gampang. Kalau kalian nih fans MotoGP, ya kan, nonton MotoGP di Mandalika. Semangatnya setengah mati kan. Nonton MotoGP lagi terus di Sepang, semangat. Tapi kalau udah kayak kita, seri ini 4 juga lama-lama kan. Ya itu dia kayak seorang Pedrosa, karena dia bilang ya buat dia pun refreshing, balapan 2-3 seri semusim. Tapi kalau dia harus traveling, nggak mungkin, dia nggak mau juga bro, dia nggak mau. Dia udah nggak mau karena dia tahu bahwa itu stres, capek dan dia bosan juga. Dan belum tentu dia bisa perform kayak seperti kayak gini. Jangan salah. Tapi kalau dia kemarin lakukan sesuatu yang luar biasa, kemarin dia ride the bike seperti sempurna, tanpa kesalahan, fast speed dan segala, chapeau. Ya memang. Chapeau. Tapi aku nggak heran. He's one of the best rider ever. Hello? Kalian bicara apa? Coba bandingkan test rider KTM dengan test rider Honda. Ya, makanya saya bilang atau Ducati. Atau Ducati juga. Ducati memang enggak Ampiro. Itu jauh sekali dari Dani. Dani siapa? Mereka siapa? Bradel menang apa? Sorry bro. Kalau Casey Stoner oke lah boleh bicara. Kalau Casey Stoner pula sekarang turun. Berdoa bro.
Jadi Ya. gini, ya nah kita bicara masalah test rider ya. Stoner itu riding skillnya nggak normal. Yes. Nggak normal. Nah, dia mendevelop RC213V. Kebetulan yang make motor itu Mark. Cocok. Sekarang seandainya KTM menggunakan Casey Stoner untuk test rider, aku nggak yakin KTM akan sebagus ini loh. Ya, nggak mungkin karena Dani punya karakter yang berbeda. Yang jelas Honda salah sekali, Puig dan segala macam melepaskan Dani di market. Salah. Iya. Seharusnya mereka tahan dia untuk jadi karena dia punya kualitas itu untuk setup motor dari dulu. Itu fantastik. Dan Honda ini perform juga. Selalu perform dan luar biasa. Waktu Dani juga ada di Honda. Kamu bayangin waktu Dani pergi dari Honda makin sulit. Jangan 2019 ke 2018 ke 19 ketika Dani pindah diganti Lorenzo itu karena masih motor tahun lalu. Iya. Tidak banyak perubahan. Kalau saya kemarin berharap bahwa Dani itu jadi naik podium, berharap. Iya. Sama. Aku Semua berharap. kayaknya. Tapi kalau dibilang bahwa pembalap yang lain sekarang di MotoGP, aku nggak mau pakai kata yang jorok deh. Pokoknya nggak selevel atau jelek sekali, aku juga nggak setuju. Iya, betul. Aku nggak setuju. Tapi memang belum Aku nggak selevel Itu beda momentum, beda kenapanya dia datang di race seperti tadi saya cerita, beda. Tapi nggak bisa dibanding. Aku akan banding kalau misalnya Pedrosa turun dari awal season sampai terakhir, dia lakukan semua race, dia under stress dan dia bisa perform atau selesai 5 besar atau 10 besar di championship, baru saya bilang. Tetapi tetap aku angkat topi karena performa dari dia kemarin itu sangat luar biasa. Dan Dan gila. kalau kamu tanya sama saya, aku maunya Pedro Juara. menang kemarin. Podium atau menang. Menang malah saya maunya ya. Kalau Tapi- kamu tanya pribadi karena ini adalah romantik. Ya, Tapi- romantis sekali kalau dia menang. benar. Tapi bahaya juga di mana ketika seorang wild card atau pembalap pengganti mempengaruhi hasil kejuaraan dunia. Ya, Itu ya, karena betul. sudah terjadi di Betul. tahun 2006 ketika Betul. Troy Bayliss mendominasi di Valencia, Rossi under pressure. Waktu itu Rossi pun bisa under pressure, Hayden under pressure, Troy Bayliss menang. Jadi kadang-kadang ya itu dia, kadang-kadang pembalap yang turun sekali dua kali jangan sampai mempengaruhi hasil kejuaraan. Tapi satu ya, aku tunggu Alvaro ya. Nah, itu satu lagi Aku kan. tunggu Alvaro di Sepang ya. Dia wildcard ya. Pakai factory red bike loh ya. Aku tunggu. Nanti kita bicara. Nanti kita lihat hasilnya juga dari Alvaro. Penasaran. Ini pembalapnya lebih bahaya lagi karena dia udah physically dan dia balap terus. Iya. Dan dia juara dunia juga loh. Be careful. Ya, very careful. Ya. Jadi, kenapa motornya Pedrosa kalau kamu lihat kemarin, motornya tuh luar biasa loh bro. Sangat top. Rangkanya karbon. Rangkanya karbon full. Kan mereka coba tutupin dengan stiker. Lihat gak ada orange stiker Lucu kemana-mana. banget, tapi Lucu ketahuan. banget. Tapi itu dan itu beda, bukan tralis lagi. Itu kan kalau karbon itu lebih kepada it's a mix ya. Kita nggak bisa lihat 100% frame-nya itu kayak gimana. Bisa lihat bahwa bagian besar bisa dibilang 80% dari karbon semua. Dan karbon kenapa itu kalau dapat formula yang baik, kenapa bisa jadi luar biasa dan bagus banget? Karena bisa rigidity bisa dimainkan. Ya, flexibility juga tergantung dari Kerekatan konstruksi dari karbon yang dibikin karena Iya. karbon itu kayak lembaran betul. seberapa Karton, itu. ya, Iya. betul. Kain. Kain. Ya, kalau dibilang bahwa KTM pertama yang turunin carbon frame itu enggak setuju karena yang pertama yang lakukan itu adalah Aprilia. Aprilia udah dari tahun 2021 lagi testing dan mendevelop rangka yang Full carbon, full carbon. Kemarin saya dengar ada media yang wawancara Savadori dan dia bilang aku udah testing udah lama banget, beautiful sekali, punya Aprilia juga bagus tapi belum sempurna. Jadi sampai kita benar-benar yakin nggak akan turun. Kemarin juga testing tapi beautiful. Kalau kamu lihat cara membawa motor dari Pedrosa kemarin, oke lah, riding style dia juga. Itu sangat smooth, sempurna dan smooth. Kalau kamu lihat Brad Binder dari sprint race sampai main race. Gerabak gerubuk banget. Brad Binder, Oh Jack Miller, my God. Pedrosa, oh my God. to the point. Ya, jadi KTM bahaya, itu aja. Apalagi dengan tahun 2025 di mana pasti seorang Marc Marquez akan jadi pertama kali juga. Kalau KTM diumumkan bahwa mereka tahun depan
full force untuk jadi juara dunia. Menurut saya tahun depan belum jadi juara dunia, tapi tahun 2025 KTM akan jadi juara dunia kalau misalnya pembalap sebesar Mark akan join. Dan Acosta, tapi itu hati-hati loh. Ya. Tidak bisa naruh dua macan di satu kandang. Kecuali dulu Yamaha. Dulu Yamaha kan ada Rossi sama Lorenzo ya, dua-duanya, tapi dua-duanya jadi juara dunia. Iya, itu bisa juga sih. Aku akan senang sekali lihat fight antara Pedro itu bagus banget, tapi belum selevel Mark lah, udahlah. Sebelum dia langsung selevel Marc Marquez karena di MotoGP seperti itu. Pecco super strong loh, Bezzecchi super strong, jangan Martin super strong, pembalap di MotoGP bagus. Kalau kamu lawan Arbolino, lawan Canet, lawan pembalap Moto2 is one game. Kalau kamu naik kelas dan katamu setan semua itu, which are the best of the best, it's a different game. But never say never. Never say never, but it's a different game. Aku akan tunggu bikin statement di mana Pedro raja sebelum saya lihat dia jadi raja. Itu nggak masuk ya. Saya tahu dia punya kualitas dan aku angkat topi pembalap top, tapi wait, karena Mark itu belum habis. Karena Pecco itu strong, karena Martin itu strong, karena Bezzecchi itu strong. Ini pembalap semuanya ini top banget loh bro. Jadi kita harus lihat dulu. Tunggu. Ya. Kita bahas sedikit juga antara pembalap yang lain. Sebetulnya rada kecewa dengan performa Aprilia, karena meskipun itu tahu bahwa Misano bukan tracknya, bukan sirkuit Aprilia dan bukan sirkuitnya Alexis Espargaro dari zaman dulu. Apa bedanya antara Misano dan Barcelona, dan kenapa Aprilia di Barcelona luar biasa dan di Misano tidak? Gripnya. Kalau di Misano terkenal sekali karena gripnya itu luar biasa. Kalau Barcelona terkenal sekali karena licin dan gripnya nggak ada sama sekali, apalagi traksi. Kelebihan Aprilia itu apa? Itu di kondisi yang sangat licin dan nggak ada. Dia bagus banget. Argentina? Di tempat di mana gripnya luar biasa mereka struggle. Meskipun menurut saya performa dari Maverick Viñales kemarin nggak terlalu jelek, dan saya lihat bahwa malah Aprilia RNF dengan Miguel Oliveira dan Raúl Fernández finally P8 di main race, dan dia fight juga di sprint race. Raúl kemarin bagus banget. Aku yakin bahwa Raúl ini kan punya skill bro, karena nggak mungkin dia jadi rookie di Moto2 hampir jadi juara dunia, kalah cuma Remy Gardner dan nggak punya pengganti, naik langsung meskipun dia nggak mau naik. Nggak penting, nggak habis pikir bahwa pembalap itu udah dia punya skillnya udah habis, nggak mungkin. Saya yakin bahwa, dan kenapa Aprilia mau tahan dan mau fight for Raúl, karena menurut mereka Massimo Rivola dan Albesiano, Raúl ini adalah masa depan mereka. Jadinya mereka mau tahan sama dengan Oliveira. Kalau saya malah kalau tahun depan itu dua-duanya itu nggak bisa fight for championship, maksudnya Alex sama Viñales nggak bisa perform lagi, ya udahlah aja lah. Karena mereka juga udah mulai berumur ya. Naikin aja si Oliveira sama Raúl Fernández menurut aku ya. Jack Miller juga. Waduh. Semuanya bilang kamu bahas itu accident antara Pirro dan Miller. Ya, itu agak jelas. Agak aneh itu. Untuk apa? Aku harus bahas itu. Ya. Tell me, what for? Pirro is a tester, Miller is cuman tuan tahu di mana ada dia. Kadang di depan, kadang di belakang. Enggak, di belakang terus terakhir ini. Ya. Dan selain itu, sorry to say ya, kemarin nggak jelas sama sekali apa terjadinya. Ducati bilang yang salah Miller bilang yang salah Pirro. Ducati. Apa namanya, clear footage nggak ada. Aku cuma lihat bahwa Miller lebar, malah naik lebar, dan Pirro masuk. Miller balik, crash. Cuman itu saya bisa lihat sekilasnya. Yang saya ngelihat tahu-tahu kenapa ada Dija di tengah-tengah situ. Itu juga ngapain dia ada di situ? Nah, biar sponsor masuk. Oh, iya, demi sponsor masuk. Kalau kita mau bahas lagi soal Yamaha kemarin, di mana Fabio Quartararo jadi juara dunia? Justru di Misano. Dia pernah clinch the title waktu dia jadi juara dunia kan di Misano. Iya. Kemarin itu, sorry to say, dua-duanya Morbidelli dan Quartararo. Struggle banget. Dan kabar yang jelek bukan soal weekend kemarin. Kabar yang jelek adalah dari testing. Fabio Quartararo testing kacau dia. Itu new engine loh.
dibikin sama Marmorini, bukan cuma new bike, new engine, new bike, new fairing, dan dia bilang sama aja. Nggak ada bedanya, aku kecewa, nggak dapat power, nggak. The lap time Meskipun menurut saya rada terlalu cepat untuk ambil keputusan itu. Saya rasa pembalap under pressure seperti Quartararo dan yang lain-lain sekarang nggak mau kerja keras dan nggak mau punya waktu. Dia nggak mau tunggu lah. Dia nggak mau, ya udah kalau lo nggak bisa berikan saya motor yang bagus, udah ciao. Karena aku pindah. Masa semuanya pindah di Ducati? Masa semuanya sekarang mau pindah di KTM? Kayak apa, bro? Jadi gini, sebenarnya kalau aku punya logika ya, di mana ketika di era tahun 2000-an awal sampai di 2011-an awal, rotasi pembalap itu tidak secepat sekarang. Di mana ketika kita nggak usah terlalu jauh ke belakang, kita balap di eranya Marc Marquez saja. Itu squad riding. Kita bicara squad riding sekarang di Superbike. Masih diberi waktu untuk improve. Bahkan Zarco pun diberi waktu untuk improve. Nah sekarang dibuat pembalap itu ada rasa ketakutan juga buat mereka ketika dia nggak perform. 1 musim 2 musim nggak perform, aku selesai. Itu seperti terjadi dengan Remy Gardner. Itu salah satu contoh paling terakhir dia juara dunia moto tuh. 1 musim nggak perform, you out. Nah disitulah pembalap akhirnya ada rasa takut untuk kalau gua nggak perform gimana, kalaupun gua naik ke MotoGP lalu motor gua nggak perform gimana, seperti salah satu contohnya apa? Ayo Gura. Betul. Aku daripada ke Honda naik 1 musim di MotoGP, mendingan di sini. Mendingan nyari aman juga di Moto2. Ya, di mana aku bisa podium, di mana aku bisa perform. Aku bisa dapat duit. Nah, betul, daripada saya di sana jadi kebuang, hancur. Itu aku bilang presiden terburuk di MotoGP adalah kasus Remy Gardner dan Iker Lecuona. Tidak diberi kesempatan, mereka panik, mereka terbuang ke Superbike dan aku bilang bisa 0% loh. Chance mereka ke MotoGP bisa di Superbike aja nggak harus hati-hati. Siapa? Di Superbike aja mereka harus hati-hati. Iya, jadi pembalap itu aku nggak bisa nunggu 1 musim 2 musim untuk nungguin ini motor jadi atau udah sekarang tos-tosan. Ya, dan balik lagi ke Miller tadi soal masalah ini juga. Kalau orang tanda tanya mungkin kenapa terakhir-terakhir Miller juga performa itu enggak? Ya karena ada gosip juga di paddock bahwa ditawarkan dari KTM untuk jadi tester. Bukan pindah ke gas-gas ya, untuk jadi tester dengan 10 wildcard. Jadi 10 wildcard lumayan. 10 wildcard plus tester. Ya tapi kalau kamu pembalap seperti Miller, umurnya Miller ya lagi, masih muda di mana factory rider Ducati dulu, tiba-tiba jadi factory rider KTM dan tiba-tiba dibuang jadi tester dengan 10 wildcard, dalam diri sendiri kamu pasti down. Oh iya pasti. That is a downgrade loh bro. You bilang 10 wildcard, ya betul. Kalau misalnya kamu kasih ke Michele Pirro 10 wildcard, aku bilang wow. Joget. Tapi kalau dikasih 10 wildcard kepada Miller, sedih. Karena Pedrosa tidak akan mau ngambil 10 kali wildcard. Pedrosa nggak akan. Nggak mungkin. Tapi kenapa mereka juga tawarkan 10 wildcard? Karena mereka harus cari tempat untuk Pedro Acosta. Kalau nggak Pedro ini taruh di mana bro? Apakah mereka deal dengan Honda? Aku kasih Pedro, kamu kasih Mark langsung. Ini. Tapi seorang Pedro, Ducati semua tangan udah begini ngeliat itu everybody wants. Ya betul. Tapi mungkin nggak Miller ke Honda? Kalau misalnya Mark itu pergi? Bro, aku udah bilang kalau itu terjadi aku nggak ngerti apa-apa lagi tentang MotoGP. terlalu gila. Jadinya apapun bisa terjadi. Tapi balik lagi apapun bisa terjadi, tetapi bayangkan nggak? Betul. 3 set factory Honda itu masih tanda tanya loh. Betul. 2 di Repsol, 1 di LCR. Ya betul. Gitu loh. Walaupun LCR kemungkinan besar Nakagami, tapi bayangin nggak? Ini hal yang kita tidak bisa prediksi. 2019 kursi Repsol Honda nggak ada yang mau ngisi. yang punya otak terbalik itu sebetulnya Zarco. Malah dari Ducati bye-bye, dikasih kesempatan untuk turun nanti di Superbike dan jadi juara dunia karena pakai motor Bautista, malah dia bye-bye pergi ke Jadi apapun nggak bisa diprediksi. Kalau kita bicara ya, kita balik ke tahun 2020, 2019, 3 tahun yang lalu. Nggak ada yang bisa prediksi. Ya, pembalap tidak mau ke Repsol Honda, pembalap Moto2 begging ke MotoGP, mereka, aku ingat pembalap
Jack Dixon ditawarkan ke Aprilia, tidak mau. Bukan Jack Dixon Sorry. bro, yang pembalap Amerika, Roberts. Joy Roberts, Joy Roberts ditawarkan ke Aprilia, tidak mau. Dovizioso ke Aprilia nggak mau. Sekarang orang berebut ke Aprilia. Iya betul juga, betul. Dulu orang berebut ke Honda. Semua maksa-maksa pengen ke Honda. Makanya harus sabar ya. Kita nggak bisa prediksi. Ya kalau Honda tetap Honda lah. Kalau berharap bahwa seperti tadi saya cerita motor bisa jadi bagus dalam gini aja nggak mungkin juga. Kecuali itu MV Agusta motor bisa begini aja dalam waktu sedetik. Oke guys, kalau sekarang saya karena kita hari ini banyak agenda ya. Jadi cepat-cepat kita bahas sedikit tentang Moto2, ya. Moto3 dan Superbike karena kemarin panas juga yang apa terjadi di Magny-Cours di Prancis kemarin panas sekali. Oke, nomor 1 aku harus kemarin itu tahu nggak dari jam 2 sampai jam 11 malam aku sampai puyang. Ya nontonnya kayak Mau keluar mata dari kepala udah habis itu saya pergi tidur ya kayak zombie. Ya. Karena weekend kemarin juga ada Superbike. Kalau kita bisa dipercepat sedikit. Moto2 kita harus chapeau sama Pedro Acosta bro. Ini nilainya dari Arbolino gapnya nggak banyak, tetapi udah mulai banyak. Tapi bro gini, bukan soal itu. The confidence itu yang dia kasih kepada kita yang penonton itu udah kelihatan banget bahwa dia kalau nggak 1, 2, kalau nggak 2, 3, pokoknya dia di depan terus. Kalau pula dia selesai 5 atau 6 seperti di Barcelona karena ada kesalahan drop sedikit, tapi dia selalu fight. Di free practice selalu depan, di waktu di QTT dia selalu fighting untuk pole position. Dia itu selalu start dari front row atau dia nggak pernah lebih jelek dari second row itu. Ini orangnya udah 5 kali juara race tahun ini, 6 kali podium. 108 lap leading. Ya mau apa? Ini yang lainnya di Moto2 nggak ada yang bisa lawan. Yang coba lawan dia malah jadi pusing. Seperti Arbolino sempat turun banget sampai dia pusing karena Setapono cari. Ini maksa cari apa? Masalahnya bukan maksa cari, kan motornya sama. Oke lah. Timnya beda. Oke lah, Aki Ajo punya pengalaman yang fantastis dan selalu sediain motor kepada pembalap dan selalu juara dunia atau fighting for the championship. Dan Pedro, apalagi dikombinasi Pedro dengan Aki Ajo, dengan skillnya Pedro, ya kita harus chapeau. Ya lainnya kan nggak stabil. Seperti Dixon kelihatannya kemarin udah mulai fighting terus for the podium, dia jadi calon juga salah satu. Kemarin posisi 12 tiba-tiba. Tapi yang stabil ada Marcos Ramirez di belakang. Tapi dia lumayan bro, sejak pindah dari MV dia lumayan. Ya apapun kalau pindah dari MV akan lebih bagus. Ya dan juga kamu lihat, sebetulnya Aaron Canet punya skill luar biasa, punya potensial luar biasa. Tapi dia untuk keep up dengan speed itu sering sekali crash. Dia juga crash kemarinnya. Ya jadi Celestino Vietti kita angkat topik karena masalahnya Celestino, ya dia main di kandangnya. Tapi masalahnya Celestino menurut saya timnya. Karena ini tim baru, Fantic. Oke lah, motor bukan Fantic ya guys. Motor is a Kalex with a Triumph engine. Sama aja. Tapi timnya semuanya baru. Artinya apa? Mereka tuh awal-awal season punya masalah untuk setar motor atau dikasih motornya kepada Celestino yang sesuai dengan kemauannya. Sekarang ini udah ketemu, tapi Celestino bye-bye. Karena tahun depan Celestino akan ini news. Dan dia akan bisa jadi juara dunia karena dia pindah di Aki Ajo. Kalau sampai KTM pilih Celestino, ada, kalau KTM interesting Celestino, berarti mereka yakin bahwa Celestino di atas motor mereka, Aki Ajo, dia bisa jadi juara dunia. Dan kalau dia udah tanda tangan kontrak dengan KTM, Celestino Vietti itu adalah pembalap KTM. Hati-hati ya bro, ini sesuatu banget di Moto2, sesuatu banget. Ya jadi Arbolino, calon juara dunia, nomor 2, runner-up di klasmen sementara, kemarin juga kacau balau. Oke lah dia bisa balik tapi selesai di urutan 4. Oke lah kalau dibilang bahwa San Marino ini adalah bukan tracknya yang dia nggak pernah suka. Dan sekarang track-track yang akan datang itu favoritnya, tetapi menurut saya dia pembalap bagus tapi belum pantas untuk naik di MotoGP dan untung dia belum naik.
Karena dia nggak pernah menang apapun, bro. Dia juara di mana? Juara seri ya. Juara dunia Moto3, runner up, juara dunia Moto3 ya runner up. Dia selalu punya limit itu, konsistensi. Dia punya performa selalu up and down, luar biasa sekali tapi kalau dia mau lawan atau mau kalahin Pedro Acosta, dia harus perform di maksimum dia. Kalau Pedro Acosta punya hari yang nggak terlalu semangat atau nggak terlalu on, tetap aja dia naik podium atau dia fighting tumbuh, benar nggak? Itu adalah bedanya. The confidence that Pedro Acosta ada yang punya, itu beda, bro. Acosta, Lopez kemarin juga ketiga selesai di belakang Celestino juga bagus dengan Boscoscuro ya. Nggak se-entertaining biasa Moto2 kemarin karena kan biasanya kan kita lihat fight yang kayak gimana, tetapi dari situ kita belajar apa? Bahwa Pedro Acosta adalah sesuatu yang berbeda. Sama seperti di Moto3. David Alonso, bro. Ini rookie. Ini umurnya 17 tahun. Dalam 4 race terakhir dia tuh 3 kali juara. Di Silverstone dia start dari paling belakang. Ingat gak? Dan dia jadi juara. Di Austin dia sebetulnya leading, tapi jatuh. Oke lah, kalau dia sekali-sekali jatuh itu normal, dia main rookie, umur 17 tahun gak punya pengalaman, tapi yang dia lakukan di Barcelona dan San Marino kemarin scary, mo. Scary. Cara mental juara dan dia itu cerdas sekali. Dia selalu tahu karena di Moto3 sorry, itu yang paling susah harus tahu diri kamu ada di mana di 2 atau 3 tikungan terakhir supaya bisa keluar dengan karena leading di 3 tikungan terakhir itu belum tentu menang. Belum. Bisa keluar yang leading kan Oncu sama Oncu terakhir malah. Dan dia itu fantastik di posisi yang luar biasa, di overtake Joan Masia yang lakukan weekend yang extraordinary, di mana juga calon juara dunia, dan David Alonso itu dengan fightnya dari awal sampai terakhir naik, fightnya yang saya lihat itu saya merinding. Saya lihatnya antara Superbike, pindah channel ya, karena waktu di Moto3 juga ada Superbike, jadi aku sambil nonton, tetapi wow ya, jadi ini salah satu bintang lagi yang untung itu bukan orang Spanyol lagi ya, ya orang Kolombia ini, meskipun dia dapat paspor Spanyol juga karena dia lahir di Spanyol dari juga. Sponsornya Pablo Escobar. Jadi aku ekspektasi kita itu masa depannya MotoGP, pembalap bibit-bibit baru yang naik juga udah mulai kelihatan dan udah mulai bikin kita semangat semua. Race paling saya tunggu dan paling saya semangat nonton adalah justru Moto3 karena level menurut saya. Saya Moto-E. Kemarin kita harus juga angkat topi sama Mattia Casadei. Dan satu lagi, Mattia Casadei bisa jadi juara dunia. Dan ada kabar gembira, kemungkinan besar dia akan tanda tangan kontrak sama Fantic tim di Moto2. Dan Mattia Casadei tahun depan akan turun di Moto2. Dan juga terima kasih pembalap juga muda ya itu. Hadiah perpisahan buat Pons. Nah betul itu hadiah untuk Pons karena dia akan mundur dari timnya sendiri tapi tetap ada di MotoGP. Tapi dia menjual tim karena mungkin finance atau udah Eropa lagi kusut lah. Lagi kusut. Tapi Mattia Casadei dan kelihatan banget bahwa Pons kemarin senang sekali ya lihat Mattia jadi juara dunia. Walaupun anaknya yang kebetulan aku juga kenal pribadi memilih menjadi petani. Iya betul. Edgar Pons. Tapi teman loh, dia sering sekali ini tulis dan iya. selalu like video. I love Edgar ya. Aku juga dia baik banget orang. I love Edgar ya. Kita pernah ketemu juga kan. Dan dia memilih jadi petani ya sudah lah. Betul. Pilihan hidup. It's okay bro. Iyalah. Kalau kamu jadi petani aku nggak akan percaya. Kamu coba mikirin dia adalah di hutang. No, tapi it's a beautiful life. It's a beautiful. Yeah, it's a beautiful. Edgar Pons kalau mau follow dia kita masih follow silakan lihat Edgar Pons. Betul. Kalau saya mau jadi petani, saya bicara kamu. Ya kalau mau petani di tempatnya dia sih enak banget. Gitu. Rumah tepi pantai. Mana bisa kamu tuh hidup tanpa Kemana bisa kamu jadi hidup? Jadi penyelundup inilah imigran lah kan pinggir pantai. Ya? Tanpa orang Ukraina dan segala-segala. Oke. Next. Superbike. Ini juga. Ini sangat panas weekend kemarin. Karena terjadi sesuatu mulai dengan sial untuk Alvaro Bautista. Dia lagi di beberapa lap pertama atau lap kedua ya. No, udah start bro. Iya, udah start.
dia itu habis tikungan yang tajam kanan. sekali itu, aku lupa namanya, I forgot the name. Iya. Pokoknya itu motornya mati. Iya. Ada punya electronic problem, Iya, dia ada angkat di tangan. mana komputer mungkin dia reset sendiri, kita nggak tahu, dia mati sampai dia itu cek semua, sampai reset sendiri, sampai dia bilang oke, boleh start motor. Tapi waktu start dia itu Udah paling ketinggalan terakhir dan tinggalin jauh sekali, di mana Toprak ambil kesempatan. Dia tahu, wah, we are fighting for the championship. Aku bisa jadi juara. Dia fight, Toprak ke depan, beautiful race dengan Rinaldi sampai 3-4 lap terakhir, habis itu goodbye karena Toprak. Rinaldi itu bukan Bautista. Itu jelas. Semua orang bilang, wah Ducati strong sekali juga di Superbike. Ya, tapi kalau nggak ada Alvaro di mana? Nggak ada. Ya, kemarin juga jauh bro. Berarti skillnya Alvaro itu luar biasa. Abis motor start lagi, dia paling belakang 24 di jauh sekali. Dia bisa tangkap semuanya sampai selesai 10 besar di urutan 10. Dan dia waktu lapin itu hampir terakhir itu beberapa lap terakhir itu hampir 1 second lebih cepat dari Toprak. 1 second lebih cepat dari Toprak. Dan dia membawa motor sliding, wah gila, lihatnya itu saya senang sekali. Aku tapi angkat topi sama Toprak karena dia dengan kondisi apa adanya, dia tuh maksimal selalu. Dia tuh konsistensi Toprak ini itu, bro, bukan main konsistensi orang ini. Dan satu-satu bisa dibilang yang sial di most adalah Toprak karena banyak meledak atau banyak ya itu. Yang sial di kemarin di Magny-Cours adalah Bautista karena di race pertama elektroniknya problem. Jadi menurut saya that's racing. Yang saya lihat wawancara dari Bautista, saya senang banget bilang ya it's what, apa yang bisa lakukan, nggak bisa apa-apa kan, itu racing kan, itu problem ya udah kita terima problem dan kita apa adanya. Jalanin problem. Itu mental yang saya suka. Mental juara, jangan komplain seperti Toprak. Dia bilang ya udah aku kena sial di Most banyak begitu ya, apa boleh buat. Aku akan balik lebih strong lagi di Magny-Cours. Waktu itu dia bilang gitu. Itu apa? Mental juara. Di Super Pole Race Alvaro bikin kesalahan karena Toprak di depan lagi fighting sama Rinaldi. Kencang sekali, sama di tikungan yang sama yang Harpin itu yang sebetulnya Bautista bilang itu belokan goblok, itu belokan yang seharusnya nggak ada di balapan karena memang harus rem habis-habisan dan masuknya juga punya lainnya itu sangat konyol, jelek banget itu sebetulnya, saya nggak suka juga lihatnya. Jadi apa namanya di situ Toprak seperti biasa very late break di dalam. Alvaro ada antara Toprak sama Rinaldi. Jadi waktu braking itu dia itu nggak bisa berhenti motornya karena ada slipstream. Iya. Dia coba, dia usahakan keras sekali untuk berhenti motornya sampai dia tabrak Rinaldi. Dan Rinaldi jatuh, bagian fairingnya dari Bautista juga hancur. Dia mundur juga beberapa posisi di situ. Toprak pintar sekali ambil kesempatan, oke lah. Dia punya masalah, boom, full throttle lagi sampai akhirnya Bautista bisa lewatin semua dan dekatin lagi Toprak, tapi too late karena sprint race tahu sendiri. Super Pole Race, sorry bukan sprint race, sekarang sprint race di sini, Super Pole di sini. Ya sama aja lah intinya. Ya. Balapan setengah harga. Super Pole Race itu sangat pendek dan sulit. Jadi tapi ada drama yang terjadi. Seharusnya dikasih penalti menurut saya kepada Bautista kemarin karena beberapa menit sebelumnya antara Gerloff sama siapa namanya pembalap Inggris itu yang dulu di Ducati yang tinggi besar di BMW. Redding. Antara Redding sama Gerloff terjadinya sama. Redding tabrak Gerloff buang dan Redding dapat long lap penalty. Kalau Bautista nggak dapat, kata mereka itu race accident. Ya terus yang satunya apa? Jadi di sini lah, seperti biasa steward panel masih ya bikin sendiri. Race 2. Main race-nya itu Bautista udah kesel banget. Apapun terjadi dia mau tunjukin kepada saya, man, I am the reigning world champion. Aku akan kasih tahu. Race keduanya gimana caranya? jauh, man.
Jauh di depan. Dia tuh lap record jauh. Sampai dia pernah beberapa lap terakhir 9 sekon di depan loh. 9 sekon bro. 9 sekon di depan Toprak sampai terakhir dia Samori selesai 5 tahun 6 sekon doang karena dia pelan banget bawahnya sampai selesai race. Championship itu bisa dibilang terbuka, selalu terbuka. Kalau matematik belum fix bilang lo juara dunia. Masih 2 seri lagi ya? Iya, 3 seri lagi. 3 seri. Jadi masih terbuka, tetapi Bautista leading 57 poin. Menurut saya sekarang apalagi sekarang ada Aragon. Ya. Di mana Ducati strong banget. Track belakang lurusnya panjang sekali. Habis itu ada Portugal di mana juga Bautista tahun lalu dapat. Ya, di situ. Di situ terus. Habis itu ada Jerez terakhir. Di Kandangnya rumahnya Spanyol, sendiri. ya. Jadi kalau sama seperti Pecco nggak terjadi musibah yang luar biasa, dia cedera dan dia jadi kalah championship ini dengan Ducati kayak begini, dengan kontrolnya dia di Ducati kayak begini akan sulit. Kita angkat topik juga sama Johnny. Johnny sekarang pertanyaan saya adalah kemarin waktu di race 2 sebetulnya itu serunya fightnya antara Johnny dan Toprak sampai lap terakhir mereka fight berdua. Tahu sendiri bahwa Kawasaki dibalikin 500 RPM lagi. Di mana sekarang dia belum bisa pakai maksimal karena camshaftnya dan segala macam belum diganti. Tapi untuk tahun depan itu motor pasti bisa perform. Dan sementara ini dia udah pindah, dia sign kontrak dengan Yamaha. Apakah dia benar lakukan itu atau tidak? Karena saya lihat kemarin Kawasaki nggak begitu jelek loh sebetulnya bro ya. Dan katanya gosip adalah Bassani. Ini kita bicara juga soal tentang Bassani akan jadi factory rider Kawasaki tahun depan. Jadi Bassani skillnya luar biasa, dengan motor bisa improve. Sebenarnya Kawasaki itu buat penggemar Kawasaki, penggemar Yamaha, sebenarnya R1M dan Kawasaki ZX-10RR itu nggak ada yang jelek kalau dibandingkan dengan motor Ducati Panigale V4R. Ya. Hanya terlihat jelek ketika dibandingkan V4R plus Alvaro Bautista. Nah, itu yang jadi karena seperti biasa kombinasi. Itu satu faktor sendiri nggak bisa jadi juara dunia. Kombinasi antara pembalap, motor dan tim. Aruba sekarang tim paling bagus di Superbike. Ducati adalah motor paling bagus, pembalapnya yang paling bagus, ya udah. Ya Alvaro ya. Ya Alvaro masuk ya. Tiga-tiganya jadi. Tapi kalau Aruba, satu formula yang Ducati sempurna. ditambahkan dengan Rinaldi, ya belum tentu juara dunia. Ya meskipun Rinaldi kemarin di race pertama gara-gara Bautista punya masalah itu dia selesai P2. Dan dia fight. Itu bagus. Dia cuma mau tunjuki kepada sebetulnya kepada Aruba bahwa salah. Tapi menurut saya nggak salah karena di Super Pole race juga oke lah dia nggak ada salahnya, tapi di main race dia juga balik lagi dan belakang update lagi. Terakhir Bulega udah tanda tangan kontrak sama Ducati Aruba dan tahun depan dia akan jadi teammate-nya Alvaro Bautista. Selamat dan good luck. Dan kombinasi terbaik adalah Honda RCV 213V plus Iker Lecuona. Ya. Cocok untuk San Mori. Satu lagi bro yang menarik itu adalah bahwa Scott Redding nggak akan jadi di tim tetap di BMW tapi dia di tim satelit. Ya. Karena Toprak masuk sama dia jadi teammate-nya sama Gerloff berarti tahun depan ya di Bonovo. Jadi satu lagi Iannone akan jadi turun best dibuang dari BMW. Ada gosip mungkin dia jadi teammate-nya Iannone kalau bisa turunin 2 motor, tapi kita ini semuanya spekulasi dan belum tahu kalau ini apa terjadi atau tidak. Menarik sekali juga apa yang terjadi di Superbike untuk tahu apa yang tahun depan jadi championship yang menurut saya menarik sekali karena kalau ada Iannone tahu sendiri. Balik lagi ada Petrucci dengan pengalamannya lebih banyak, dengan Alvaro Bautista, dengan Bulega yang naik di Team Factory, dengan Ray jadi teammate-nya Locatelli di Yamaha, Toprak di BMW. Ini sesuatu yang semuanya ini yang sangat-sangat menarik. Kalau kamu tanya sama atau saya kalau pantas naikin Bulega, yes. Ya. Kemarin dia lakukan race yang luar biasa di mana dua-duanya race-nya dia menang. Race 1 tipis di depan Manzi.
dan De Vries jadi urutan 3. De Vries itu ada orang Prancis, dia sebetulnya nggak pernah naik podium, tapi gara-gara main di rumah di kandang sendiri, di mana dia di National Championship dia sering juga juara. Di Magny-Cours sering juara, dia tahu tracknya sampai semua titik tracknya dia tahu dengan sempurna, jadi dia 2 kali podium ya. Jadi podium pertama Bulega, Manzi dan De Vries, podium dia 2 adalah Bulega, De Vries dan Manzi. Tetap aja Bulega juara, tetap aja sekarang lead di 60 poin, tinggal 3 race lagi. Saya rasa kalau nggak terjadi sesuatu balik lagi masalah yang musibah yang drastis itu pasti. Tapi untuk Bulega sih mungkin race depan dia bisa kunci sih. Iya, saya rasa bahwa Bulega jadi pantas. Kalau semua orang bilang kenapa Bulega yang dibawa, seharusnya sih Bassani yang dipindah. Ya betul, Bassani perform dan bagus, tetapi Bulega itu ada kontrak. Bulega itu juara dunia super sport dan dari situ dinaikin ke Aruba. Ada kontraknya balik. Itu kenapa enggak? Ya maksud saya dia pantas juga ya guys. Aku cepat-cepat semua. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi atau aku lupa sesuatu atau kita bersama lupa sesuatu, yang penting tolong di komen. Tulis di komen. Kasih komen. Dan aku ingetin sekali lagi, kalau aku ngangkat isu Marquez ke Gracie ini, aku selalu bilang kemungkinan lebih besar adalah Mir, paling memungkinkan. Bisa jadi. Mir. Harapan aku jelas pengennya Mark, tapi atau bisa juga jadi bahwa di Gian Antonio saing kembali. Meskipun itu kemungkinan kecil. Cuman di Jaya kemungkinan besar dia mungkin ke Moto2 bersama Gracie ini. Iya, He's not going away from Gracie ini, oke? Okay? Dia nggak bakal jauh-jauh dari Gracie. Sekarang berapa lama kita? Udah lebih dari sejam nggak? Oke, dadah. Ciao. Bye-bye.